Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang sebelumnya kami itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Rafiel Al-Asyari, yang kedua Mirah, dan yang ketiga adalah Amir Al-Farabi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang MLM Syariah. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu pengertian dari MLM Syariah. MLM itu kepanjangan dari multi level marketing, yang secara etimologi itu berasal dari bahasa Inggris. Multi berarti banyak, level artinya tingkat, dan marketing adalah pemasaran. Jadi multi level marketing ini adalah pemasaran yang berjenjang atau bertingkat. Nah, secara istilah, MLM syariah adalah suatu bentuk strategi pemasaran yang berjenjang atau berantai di mana penjual melibatkan konsumen atau pelanggan dalam proses pemasarannya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Untuk konsep atau cara kerja MLM, itu yang pertama itu pihak perusahaan akan melakukan usaha untuk menjaring konsumen untuk menjadi anggota atau member dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk dari perusahaan dengan harga tertentu. Nah, biasanya dalam perekrutan ini, perusahaan itu akan memberikan satu formulir keanggotaan atau member kepada calon member, itu yang akan diisi oleh konsumen. Kemudian setelah dia menjadi member, perusahaan itu akan menugaskan untuk mempromosikan produknya dan juga bertugas merekrut member yang lain. Nah, setelah member baru tadi berhasil merekrut atau menjaring member yang lain, maka dia akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, itu konsep atau cara kerja dari multi-level marketing. Nah, selanjutnya itu adalah landasan hukum dari MLM syariah. Nah, yang sebagai kita ketahui, pada dasarnya semua kegiatan muamalah itu hukumnya boleh atau mubah. Tapi kegiatan muamalah yang dibolehkan itu harus terbebas dari unsur haram, seperti garar, riba, maisir, ataupun yang lainnya. Jika dalam kegiatan muamalah itu terdapat unsur haram, garar, riba, dan maisir ini, itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan ada pun landasan hukum MLM dalam Al-Quran, itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang kita ketahui, multi level marketing itu akan adalah salah satu bentuk dari jual beli. Maka Allah menghalalkan jual beli tersebut atau MLM tersebut. Tapi yang dihalalkan ini adalah MLM yang tadi, yang terbebas dari unsur haram, garar, riba, atau maisir gitu. Nah, selanjutnya itu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Nah, multi level marketing ini kan tadi jual beli. Nah, jual beli itu harus didasarkan prinsip tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Jadi misalkan jual beli tadi tidak didasarkan atas dosa atau permusuhan, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka jual beli atau MLM tadi haram gitu, tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya itu multi level marketing itu menurut para ulama itu hukumnya haram. Kenapa? Itu ada 6 alasan yang melatar belakangi multi level marketing ini haram. Nah, alasan yang pertama, karena dalam multi level marketing itu terdapat 2 akad dalam satu transaksi, yaitu sebagai makelar dan sebagai pembeli. Nah, pada saat kita bergabung atau ingin menjadi member dalam perusahaan multi level marketing, itu kan kita diharuskan untuk membeli suatu produk dari perusahaan tersebut. Berarti kita situ kan membeli, berarti posisi kita sebagai pembeli. Nah, setelah kita menjadi member, kita itu akan disuruh untuk merekrut atau menjaring anggota yang baru atau member yang baru.
Nah, setiap dari perekrutan tadi, kita akan mendapatkan bonus dari perusahaan. Nah, pada saat itu berarti posisi kita sebagai makelar. Nah, menurut hadis riwayat Tirmizi, Nasai, dan Ahmad, Nabi SAW telah melarang 2 pembelian dalam satu pembelian. Jadi, kesimpulannya bahwa melakukan 2 macam akad dalam satu transaksi yang mengikat satu sama lain itu hukumnya haram berdasarkan hadis tadi. Nah, yang kedua, itu terdapat makelar berantai di dalam multi-level marketing. Makelar bukan memasarkan produk, tapi memasarkan komisi yang akan didapat. Ya, contohnya begini. Kebanyakan dalam masyarakat yang member multi-level marketing ini, dia itu lebih menitik beratkan kepada memasarkan promosi kepada komisi yang akan didapat gitu, dibandingkan memasarkan produk dia sendiri gitu. Jadi contohnya banyak di dalam masyarakat kayak gini, yuk bergabung jadi member kayak aku, nanti kalau kamu jadi member banyak bonus yang akan didapat. Aku aja kalau udah 3 bulan jadi member itu udah hasil 5 juta. Itu contohnya. Jadi berarti dia itu lebih memasarkan komisi yang akan didapat kalau kita bergabung menjadi member gitu. Berarti itu yang menyebabkan hukumnya haram. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, selanjutnya itu terdapat unsur perjudian karena orang yang memberi barang tujuannya memperoleh poin yang sebenarnya belum tentu yang akan mendapatkan keuntungan. Jadi artinya di dalam multi-level marketing itu ada unsur perjudian. Karena kebanyakan orang join ke dalam menjadi member, itu tujuannya itu memperoleh poin untuk mendapat keuntungan. Bukan membeli produk dan memanfaatkan produk yang dia beli, tapi untuk mendapatkan poin. Padahal dia itu belum tentu akan mendapatkan keuntungan dari poinnya tadi gitu. Maka itu akan menyebabkan multi level marketing ini haram. Nah, yang keempat itu terdapat unsur garar atau spekulatif. Anggota membeli produk tadi berharap mendapatkan keuntungan yang banyak tapi belum tentu berhasil atau tidak. Jadi itu hampir sama dengan perjudian tadi. Garar atau spekulatif ini kan artinya itu kita mengira-ngira atau meramal gitu. Jadi kalau misalkan kita membeli produk tadi, kita mengira-ngira kita akan mendapatkan keuntungan dari pembeli tadi. Padahal belum tentu kita akan mendapatkan keuntungan tersebut gitu. Jadi itu akan menyebabkan multi level marketing itu haram. Dan yang kelima, itu bertentangan dengan kaidah al-gunmu bi al-gurmi, yang artinya di dalam setiap tenaga yang kita curahkan atau yang keluarkan atau risiko yang dihadapi itu akan sesuai dengan keuntungan yang kita dapatkan. Nah, dalam multi level marketing itu kebanyakan tidak sesuai dengan konsep al-gunmu bil al-gurmi ini. Contohnya, jadi kita menjadi member itu kebanyakan kita itu akan mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kerja keras kita gitu. Jadi itu akan mengakibatkan multi level marketing ini haram. Dan yang terakhir itu terdapat unsur riba. Nah, di dalam multi level marketing ini juga terdapat riba. Jadi karena anggotanya itu membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan harta yang lebih besar. Berarti itu kan termasuk riba. Jadi itu akan haram hukumnya. Baiklah, selanjutnya tadi kan kita udah ketahui itu multi level marketing itu hukumnya udah pasti haram. Nah, gimana sih caranya multi level marketing ini agar tidak haram lagi? Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus wajib dipenuhi agar multi level marketing ini hukumnya menjadi halal. Yang pertama, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan atau dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Artinya, jadi barang
itu tidak boleh haram dan juga tidak boleh digunakan untuk satu hal yang haram gitu. Yang kedua, itu tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, haram, dan maksiat. Jadi ketika produk atau kegiatan multi-level marketing tidak mengandung kelima unsur ini, maka dia akan diperbolehkan atau halal gitu. Dan yang ketiga, tidak ada kenaikan harga yang berlebihan sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas yang atau manfaat yang akan diperoleh. Jadi barang atau jasa yang diberikan dalam produk dalam multi-level marketing itu harganya tidak boleh berlebihan gitu, tidak boleh terlalu tinggi. Kecuali barang yang kita tawarkan itu memang dengan kualitas yang tinggi, dengan harga yang mahal, itu baru boleh. Dan selanjutnya, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan prestasi kerja yang nyata, yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan. Jadi bonus yang kita terima itu harus berdasarkan prestasi kerja yang kita lakukan. Jadi misalkan volume penjualan kita tinggi, maka komisi atau bonus yang akan didapatkan dari volume penjualannya yang tinggi tadi. Dan selanjutnya, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif. Artinya di sini komisi itu atau bonus yang diberikan perusahaan itu tidak boleh komisi pasif. Yang komisi pasif ini adalah komisi yang didapat datang dengan sendirinya tanpa ada usaha gitu. Setelah kita investasikan, biasanya kita akan mendapatkan income pasif dalam multi-level marketing konvensional. Jadi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka bonus pasif itu tidak boleh. Dan selanjutnya itu pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha itu tidak menimbulkan igra. Nah, arti igra ini adalah satu pemberian semangat kepada lawan bicara. Berarti artinya komisi ini tidak dijadikan untuk penyemangat dalam kegiatan multi-level marketing. Jadi kita itu semangat membeli produk itu bukan karena dari komisi yang akan didapat, tapi dari memang murni untuk memasarkan produk, bukan untuk mendapatkan komisi. Jadi igra itu tidak boleh. Dan selanjutnya, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya. Jadi dalam pembagian bonus itu tidak anggota yang baru masuk dan anggota yang udah lama itu pemberian bonusnya sama gitu. Tidak ada misalnya kalau anggota lama bonusnya akan gede gitu, tidak boleh. Dan misalkan kalau anggota baru itu bonusnya kecil, itu tidak boleh, dia harus sama gitu. Sesuai dengan prestasi kerja nyatanya tadi. Dan yang kedelapan, tidak mengandung unsur bertentangan dengan kaidah syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat dalam perekrutan. Yang kesembilan, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan anggota berkewajiban melakukan pembinaan. Jadi, ketika kita bergabung ke dalam perusahaan menjadi member multi-level marketing, itu perusahaan wajib memberikan binaan atau mengawasi member-membernya gitu. Dan yang terakhir, tidak ada money game. Selanjutnya itu jenis-jenis multi-level marketing. Jadi, dalam jenis-jenis multi-level marketing ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu sistem binary plan, yang dimana dalam sistem binary plan ini mengutamakan pengembangan jaringan hanya 2 leg atau 2 kaki saja, dan mengutamakan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis, maka perusahaan MLM seperti ini semakin besar bonus yang akan diterima.
Namun jika tidak seimbang, maka bonus tersebut akan mengalir deras ke dalam perusahaan. Dan selanjutnya itu sistem matriks. Dalam sistem matriks ini, pengembang jaringnya mengutamakan konsep 3 frontline saja. Begitu pula dengan selanjutnya. Jenis sistem ini untuk mengakali sistem binari yang nantinya dianggap sebagai money game atau menimbun kekayaan gitu. Dan selanjutnya itu sistem breakaway yang dimana sistem ini pengembangan jaringannya mengutamakan kelebaran. Jadi semakin banyak frontline, semakin besar bonus yang akan didapat. Jadi dia itu tidak ada membatasi jumlah kakinya gitu. Selanjutnya itu perbedaan multi-level marketing syariah dan multi-level marketing konvensional. Yang pertama dari aspek akad dan aspek legalitas. Jadi kalau pada multi-level marketing syariah itu terdapat akad di dalamnya dan berdasarkan hukum yang positif, kode etik dan prinsip syariah. Jadi ada prinsip syariah yang terdapat di dalamnya gitu, yang mengikat dalam multi-level marketing ini. Sedangkan dalam multi-level konvensional itu MLM yang legal berdasarkan hukum positif dan kode etik. Jadi tidak ada dalam prinsip keagamannya gitu. Jadi dia itu tidak ada unsur keagamaan yang mengikat di dalamnya. Dan yang kedua itu dari aspek lembaga penyelesaian. Misalkan ada sengketa dalam multi-level marketing ini, kalau dalam multi-level marketing syariah itu akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI. Sedangkan kalau dalam multi-level marketing konvensional, itu masalah-masalahnya itu akan diselesaikan dalam peradilan negeri. Dan selanjutnya, struktur organisasi di dalam multi-level marketing syariah itu terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang nantinya itu bertugas mengawasi kegiatan di dalam perusahaan multi-level marketing ini agar masih sejalan atau menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Jadi misalkan kalau melenceng itu akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas Syariah gitu. Sedangkan dalam multi-level marketing konvensional itu tidak ada lembaga yang setara dengan DPS. Jadi dia tidak ada yang mengawasi. Dan yang keempat itu prinsip operasionalnya. Kalau dalam multi-level marketing syariah itu prinsip operasionalnya ada dakwah dan juga ada bisnis. Sembari kita melakukan kegiatan muamalah atau berbisnis, juga kita melakukan dakwah gitu kepada sesama umat muslim. Dan pada multi-level konvensional itu hanya bisnis murni untuk mencapai keuntungan semata, untuk mencapai profit atau profit oriented. Dalam MLM syariah, selain untuk mendapat keuntungan, juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan yang kelima atau yang terakhir itu keuntungan saham. Kalau keuntungan usaha itu pemberdayaan dalam multi level marketing syariah lewat zakat, infak, sedekah atau ZIS. Jadi kalau dalam multi level konvensional itu tidak dikenal adanya zakat, infak dan sedekah di dalamnya. Jadi itu perbedaan antara multi level marketing syariah dan konvensional. Selanjutnya itu ada 9 nilai plus dalam multi-level marketing syariah. Yang pertama, itu nilai silaturahmi. Nilai silaturahmi itu merupakan hal yang pokok dalam bisnis multi-level marketing syariah. Karena dalam kegiatan menjual produk, merekrut downline, dan mensponsori orang lain dalam bisnis ini, hanya dapat dilakukan dengan cara silaturahmi. Silaturahmi ini dilakukan pada orang yang sudah dekat,
bahkan yang belum kita kenal, misalnya anggota keluarga, sahabat, tetangga, relasi, maupun kenalan baru. Jadi dalam kita memasarkan atau merekrut anggota baru, itu harus dengan cara silaturahmi gitu. Ada silaturahmi di dalamnya. Dan yang kedua itu nilai pengembangan usaha. Jadi keberanian berusaha dapat dikatakan tidak dimiliki oleh setiap orang. Kadangkala dalam ada beberapa faktor yang membuat seseorang tidak memiliki minat menjadi wirausahawan. Padahal dibanding menjadi wirausahawan, risiko menjadi pegawai justru lebih besar. Dari mulai ancaman PHK, gaji yang kecil, sampai waktu yang terikat oleh jam kerja. Jadi kalau dalam multi level marketing ini kita juga dilatih untuk mengembangkan jiwa wirausaha kita gitu. Nah, selanjutnya itu nilai pemberdayaan pengangguran. Jadi di negara kita saat ini kan banyak pengangguran. Jumlahnya itu banyak, jutaan. Jadi dengan adanya multi level marketing syariah ini, kita dapat mengakses setiap orang. Jadi sangat memungkinkan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran yang secara lebih signifikan gitu. Jadi dengan multi level marketing ini nilai plusnya itu dapat mengurangi pengangguran. Dan selanjutnya nomor 4 itu nilai pemberdayaan produk lokal. Jadi kan dengan semakinnya banyaknya bisnis, maka secara tidak langsung akan menjadi piranti atau penguatan ekonomi kerakyatan, menyuburkan pemakaian produk lokal, dan memberikan kesempatan kepada usaha kecil mikro untuk memperkenalkan barang dan jasanya. Sehingga tidak hanya distributor dan pemilik usaha yang untung, tetapi juga suppliernya atau pemasok mitra pasok dalam negeri ikut pun diuntungkan dengan terseratnya produk mereka di pasaran gitu. Jadi juga sebagai sarana pemasakan produk lokal gitu. Ya gitu. Dan selanjutnya nomor 5, nilai kehalalan usaha dan produk. Dan pastinya dalam barang atau jasa yang diperdagangkan dalam multi level syariah itu bukan barang yang haram, tetapi barang-barang yang sudah jelas kehalalannya, baik itu dari zatnya, prosesnya, dan cara memperolehnya. Jadi dia itu nilainya halal gitu dalam usaha produknya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi barang dalam produk multi level marketing ini haram gitu, diragukan kehalalannya, itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Dan nomor 6 itu nilai jaringan ekonomi Islam dunia. Jadi dengan adanya keberadaan sistem multi level marketing syariah ini sangat memungkinkan untuk membentuk sebuah jaringan bisnis internasional, baik itu jaringan dalam produksi, distribusi maupun konsumennya, sehingga dapat mendorong kemandirian dan kemajuan ekonomi umat. Jadi semakin luas jangkauan jaringan, maka semakin luas pula umat untuk memperoleh kesempatan ikut serta dalam bisnis syariah gitu, dalam ekonomi Islam dunia. Dan selanjutnya nilai ketahanan akidah. Di dunia Islam ada sebuah kelompok masyarakat yang sedang dikepung oleh serbuan budaya dan ideologi yang tidak Islami atau westernisasi gitu ya kan. Serbuan ini begitu dahsyat sehingga telah mengoyak sebagian dari sendi-sendi akidah kita. Jadi dalam bisnis MLM syariah ini itu dapat menjadi alternatif untuk merajut kembali ukhuwah Islamiyah kita di antara umat. Jadi keunggulannya itu dalam silaturahmi akan menjadikan bisnis ini menjadi benteng sebagai pertahanan akidah kita yang kokoh. Dan selanjutnya nilai strategis perdagangan bebas. Dalam kita menghadapi era liberalisasi ekonomi atau perdagangan bebas, tentunya umat muslim harus menyikapi segala sesuatunya. Kita harus waspada gitu.
Jadi kita harus mempunyai aneka strategi jitu agar kita bisa bersaing di pasar bebas ini. Nah, kalau tidak, kita hanya bisa menjadi konsumen yang tidak berdaya. Jadi, dengan multi level marketing syariah ini, sebagai salah satu strategi agar kita bisa bersaing di perdagangan bebas seperti saat ini. Dan yang terakhir nilai plusnya itu adalah nilai pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah. Itu bisa disingkat dengan ZIS. Jadi ketiga kegiatan yang dapat jadi ketiga kegiatan ini tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas bermuamalah dalam Islam. Jadi ada transaksi yang berarti ada yang jadi dalam setiap kegiatan muamalah itu pasti kita akan menghasilkan. Jadi penghasilan itu berarti ada zakat, infak, sedekah di dalamnya. Jadi itu multi level marketing termasuk dalam pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah. Oke, baiklah. Itulah hasil presentasi dari makalah kami. Semoga ilmu yang telah kami berikan kepada teman-teman semua itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini, itu bisa manfaat bagi dunia dan akhirat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pun dalam pemahaman dalam memahami materi. Karena kita sama-sama belajar, jadi mungkin ada kesalahan pemahaman atau penjabaran dari pemakalan. Jadi maka dari itu sangat diharapkan bagi teman-teman semua atau ibu nantinya untuk meluruskan jika ada kesalahan pada penyampaian materi. Terima kasih.